Langkah pertama yang kalian harus lakuin ketika kalian masih berada di level 0 ya. Ini kalian masih nggak punya uang ya. Mungkin masih tinggal sama orang tua, masih belum punya penghasilan sama sekali. Ini adalah tempat di mana kalian harus bisa upgrade skill terlebih dahulu ya. Skill ini yang paling penting. Makanya tadi gue sebut di awal ya. Yang penting itu adalah pengembangan diri. Karena kalau diri lu berkembang, sudah pasti kemampuan lu untuk mencari uang itu berkembang. Uang itu cuma sekedar bayangan ya dari diri lu. Level tuh di level berapa itu uang tuh cuma bayangan. Kalian masukin dulu ya mentalitas-mentalitas yang paling sederhana. Contohnya, kalian jadi orang yang bekerja keras dulu ya. Sebelum mikir yang lain, sebelum mikir skill. Kalian harus sudah tanamin gitu di diri kalian untuk bekerja keras ya. Jangan malas bekerja keras. Jangan kalian lagi tidur ya, bangun pagi, tidur mau tidur sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Percayalah kalau kalian punya mentalitas seperti itu ya, kemiskinan akan datang menjemput kalian seperti pencuri di malam hari. Jadi kalau kalian jam 8 pagi, aduh pengen tidur sebentar lagi. Tidur sebentar lagi ya. Alarmnya kalian snooze terus. Itu mentalitas. Jadi sebelum kita ngomongin ke skill, mentalitasnya dulu harus ditempa ya. Itu bekerja keras, jangan malas. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kalian harus jadi orang yang punya integritas. Ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, jadilah terbaik. Ya, kalian ketika dikasih kesempatan sama orang untuk bekerja, kerjalah yang terbaik, gitu. Hidup itu nggak ribet. Kalau kalian setiap apapun yang dikasih ke depan kalian kerjakan dengan sepenuh hati, itu pasti akan ada dampaknya, akan ada value-nya untuk orang yang kalian kerjakan. Ya. Sedangkan kalau kalian dikasih pekerjaan nih, udah dikasih kesempatan sama orang, kalian bermalas-malas, kalian bekerja setengah-setengah, kalian bekerja tanpa integritas, itu hidup kalian nggak akan kemana-mana. Nah, dari bekerja keras dan punya integritas saja, itu udah modal awal ya, untuk kalian bisa naik level yang selanjutnya. Jadi fondasinya dibenahin dulu. Fokus dan disiplin itu juga kadang terkesan sesuatu yang mudah ya. Tapi banyak dari kalian yang nggak paham artinya fokus dan disiplin itu apa. Fokus itu di saat kalian sudah dikasih pekerjaan, kalian dikasih kesempatan, kalian fokus di opportunity yang ini ya. Karena ide itu akan banyak, kesempatan itu akan ada banyak ya. Dunia ini nggak kekurangan ide kok. Orang-orang terhebat yang kalian kira itu idenya original, itu bukan ide mereka. Seperti Bill Gates, dia bikin Microsoft Excel dan lain-lain, itu bukan punya dia awalnya. Dia hanya copy. Ya. Sama seperti Walmart. Walmart itu foundernya, setiap kali dia datang ke toko, dia akan berhenti di situ. Dia bilang, ini terkenal sekali, dia bilang, Sam Walton, gak ada yang pernah masuk ke supermarket ya lebih banyak dari dia. Semua toko supermarket itu dia lihat gitu. Oh, ini cara taruh lilinnya seperti ini cara taruh raknya seperti ini. Bahkan toko-toko yang jauh lebih kecil dari dia, setiap kali dia lagi jalan di mobil, dia akan berhenti, dibilang keluarganya tunggu dulu, kasih saya 1 jam. Dia akan keliling di supermarketnya. Jadi dunia ini tuh nggak kekurangan orang yang punya ide ya. Tapi kekurangan orang yang bisa eksekusi selama puluhan tahun dengan fokus dan disiplin. Kalian ini di era modern ini gampang sekali terdistraksi ya. Kalian awalnya mau belajar hal A, lalu ada orang bilang hal B itu lebih bagus. Hal A ini aja belum 1% kalian pelajari, kalian sudah pindah ke hal yang B. Kalian tidak pernah fokus di bidang kalian. Ketika contohnya kalian selesai nonton video ini, kalian mungkin bisa lanjutin nonton video yang nggak berguna lagi, ya. Di aplikasi short form kalian dengan TikTok dan segala macam. Ketika gue awal, ibaratnya bekerja ya, dapat duit. Gue itu nggak pernah fokus akan uang, ya. Gue kerja rodi, apapun itu gue kerjakan. Gue nggak pilih-pilih ya, gue nggak pilih mana uang kecil, mana uang besar. Apapun gue kerjakan, selama gue bisa dapat uang dan gue bisa dapat ilmu, ya. Jadi gue nggak apa-apa kerja rodi, asalkan gue dapat mentor yang bisa membimbing gue. Gue nggak apa-apa dikasih uang sedikit, asalkan dikasih skill yang mahal. Kebanyakan orang di level 0 ya, baru mulai nih, itu nggak punya pemikiran seperti itu. Mereka mau cari uang sebanyak-banyaknya. Mereka ini adalah manusia-manusia paling serakah di bumi. Mereka mau kaya secara instan dan cepat, tapi mereka nggak mau prosesnya. Mereka skill itu belum punya, karakter belum punya. Mereka merasa dunia ini berhutang kepada mereka sesuatu. Tidak. Dunia itu tidak pernah berhutang ya kepada kalian semua. Ini kalian bisa percaya ya. Kalian mau cepat kaya, kalian mau jackpot ya. Di apapun yang kalian lakukan ya, mau itu lotre di Amerika, mau itu lu mau main judi, mau lu beli investasi yang tiba-tibanya jackpot ya. Ketika itu tidak dibarengi oleh fondasi ya, pemikiran dan karakter yang tepat, itu uangnya akan hilang semua ya. Itu akan seperti uang jin dimakan sama setan, nggak akan kemana-mana, uangnya akan hilang. Nah, ini buat kalian yang belum punya income ya, maupun belum punya pekerjaan ya. Saran gue adalah coba ya cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya.
Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan, ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko, ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu, gue lanjut terus, gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga, gue nggak pernah punya malu, ya. Karena orang nggak punya duit, gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan, ya. Sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan, gitu, cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu, ya itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak, itu adalah skill berjualan. Contoh, lo upgrade skill lo sebagai seorang sales ya, lo jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lu tahu jelas, ya, masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lu bisa tawarkan solusi. Contoh, lu adalah sales software. Ketika lu tahu, oke, dia punya masalah di bisnis prosesnya. Di bagian apa? Oh, dia mungkin ada masalah di bagian purchasing. Gimana caranya software ini itu bisa jadi bermanfaat di sana? Dia punya masalah, misalnya banyak orang dalam yang nyolong. Oke, gimana caranya kita pakai 3-step verifikasi? Oh, software ini bisa membantu di sana. Oh, gimana caranya? Dari point of sales itu nyambung semua sama inventory di belakangnya. Nah, itu kalau kalian jadi penjual yang handal, kalian harus bisa mendengar. Gitu. Klien tuh kebutuhannya apa dan kemauannya apa. Produk yang kalian bisa jual tuh bisa macam-macam, ya. Kalian bisa jual produk tadi, contohnya seperti software, bisa jualan produk misalnya kalian bekerja di bank, ya, jualan produk keuangan ke